KLHK cabut izin operasional 4 perusahaan di Batang Toru. Dua remaja terlibat 30 kali pencurian sepeda motor. Puncak Hari Guru Nasional Kemenak 2025. Dua kurir narkoba lintas Sumatera diringkus Bareskrim. PMI kerahkan 60 truk tangki ke Sumatera. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda bersama saya Dio Mandik. Dan pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan isu terkini lainnya. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari pimpinan DPR yang memastikan bahwa pemerintah telah bekerja maksimal dalam memberikan bantuan dan juga mengatasi korban terdampak banjir dan longsor. Selain itu juga pimpinan parlemen juga telah memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengusut dugaan penyebab banjir dan longsor, yakni kerusakan lingkungan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam memberikan bantuan logistik terhadap korban bencana banjir dan longsor, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Bahkan selain logistik, pemerintah masih mengupayakan untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti salah satunya jalan yang telah rusak. Selain pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat turut memberikan bantuan melalui Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal yang terjun langsung ke titik lokasi bencana. Adapun DPR juga telah memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui Komisi 4 dalam mengusut dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi pemicu banjir longsor. Nantinya hasil rapat Komisi 4 DPR akan ditindaklanjuti oleh setelah penanganan bencana selesai. Kami mengucapkan duka yang sangat mendalam terkait dengan kejadian musibah banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dan kami berharap semua korban bisa ditangani dengan baik dan keluarga yang selamat bisa diberi kekuatan. Juga kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap. Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu melakukan semua hal yang bisa kami bantu melaksanakan apa yang bisa kami lakukan. Mbak, ada peningkatan perlu ditingkatkan gitu Pak, atau dievaluasi, karena kan juga DPR sudah membentuk tim penanggulangan bencana gitu Pak. Mungkin apa yang perlu ditingkatkan ke depan waktu beberapa hari ini Mbak? Ya, yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu. Walaupun kemarin Komisi 4 sudah memanggil Menteri Kehutanan untuk bisa melakukan evaluasi, namun hal tersebut akan kami dengar kembali laporannya dan akan kami tindak lanjuti setelah penanganan bencana ini selesai. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aikaroga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara beruntut panjang. Lantaran banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu sehingga memperparah dampak bencana alam ini. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq turun tangan dan melihat langsung lokasi banjir bandang yaitu Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai melakukan pengecekan, Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru. 4 perusahaan tersebut adalah PT Toba PWLP Lestari, PT Agincourt Resources, PT North Sumatra Hydro Energy,
dan PT PN 3 Batang Toru. Selain itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menutup perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Ekoroga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Tidak hanya mencabut izin operasional, pemerintah juga akan meminta kepada pihak perusahaan yang melanggar aturan untuk melakukan ganti rugi, kerusakan lingkungan dan korban jiwa dan berlanjut dengan proses pidana. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Ini beda das. Jadi das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garuga karena alirannya beda. Jadi Das Batang Toru ke arah sini, Garuda jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Warga menyebut ada sebuah perusahaan di ya, saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Habis ini saya akan terbang ke sana. Saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Saya akan tempuh 3 jalur, mulai dari audit lingkungan yang saya minta kepada seluruh entitas yang ada di Das Batang Toru maupun Das Garuga. Kemudian kami akan melakukan menurunkan para ahli untuk merumuskan langkah-langkah ganti rugi kerusakan lingkungan dan korban-korban yang ada di sekitar jalan ini. Kemudian ketiga, karena ini sudah jadi korban, tentu ini harus meningkat menjadi pidana. Jadi 3 hal ini kita akan lakukan untuk semua segmen yang telah menyebabkan bencana dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi kita akan terus ya, kami mohon doa kita semua, kita akan perbaiki semua kondisi perusahaan lingkungan juga. Tapi yang paling penting, semua harus siap-siap melakukan adaptasi karena ini perubahan iklim sudah ada di kita. Usai banjir bandang yang menyapu 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terjadi, masyarakat menuding beberapa perusahaan yang melakukan perusakan hutan atau pembalakan liar sehingga memperparah banjir yang terjadi. Saat ini jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 46 orang, sedangkan luka berat dan luka ringan telah mencapai 500 orang lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni segera mencabut 20 izin berusaha pemanfaatan hutan yang beroperasi di tanah air. Dirinya memastikan di antara 20 tersebut ada yang termasuk ke dalam 3 provinsi terdampak di Sumatera. Menyoroti dampak dari pemanfaatan hutan yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor saat ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan segera mencabut 20 izin perusahaan pemanfaatan hutan atau PBPH. Raja Juli memastikan 20 izin perusahaan yang bekerja buruk tersebut berada di Indonesia, termasuk 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, hingga Sumbar. Secara data yang dihimpun, Raja Juli mengungkapkan total 750.000 hektar lahan yang dikelola 20 perusahaan tersebut. Diketahui pencabutan izin ini juga sudah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, Raja Juli enggan menyebut secara gamblang perusahaan apa saja yang terlibat aktif merusak kawasan hutan, khususnya yang ada di 3 provinsi Sumatera Utara. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga, khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Dan karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam Menteri Kehutanan yang menegaskan akan segera mengusut tuntas asal-usul di balik temuan kayu gelondongan dalam peristiwa bencana alam Sumatera. Menhub memastikan tindak tegas para pelanggar perusakan hutan tersebut apabila ditemukan secara unsur pidana.
Terhitung 10 hari sudah pasca bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen segera menyelidiki secara transparan dan tegas terhadap para pelaku pengerusakan hutan di ketiga daerah tersebut. Antoni menerangkan langkah pasti yang diterapkan yaitu menindaklanjuti nota kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dan juga institusi Polri, di mana segera membentuk tim kerjasama untuk menginvestigasi asal-usul temuan kayu tersebut. Selain itu, Kemenhut telah menyusuri sungai melalui drone, memantau di jalur daerah aliran sungai atau DAS yang dilalui kayu gelondongan tersebut. Terakhir, Kemenhut sedang menggunakan aplikasi Android bernama Identifikasi Kayu Otomatis atau AIKO untuk mengetahui bentuk luar dan jaringan dalam dari kayu-kayu tersebut. Yang lain tentang isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut di banjir kemarin. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, tapi kemarin juga ada dari Pak Pratikno dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap, Mensekap juga sudah mengatakan Pak Sekap untuk juga Satgas PKH Jadi nanti tinggal integrasikan apa yang sudah kami kerjakan bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap dan kita akan apabila ada indikasi pidana tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa Komisi 4 DPR RI menyebut akan terus mendukung penuh upaya Kementerian Kehutanan dalam menindak tegas seluruh pelaku perusak hutan yang ada di Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memastikan beri dukungan penuh Kementerian Kehutanan sebagai mitranya di parlemen untuk menindak tegas seluruh pihak-pihak yang melakukan pengerusakan hutan di tanah air. Hal tersebut ditegaskan Titik Soeharto usai peristiwa banjir dan tanah longsor di Sumatera. Titik juga menyoroti mekanisme pembukaan lahan untuk perkebunan maupun pertambangan harus dikaji dari sisi perizinan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Dan juga Komisi 4 DPR RI memastikan diri untuk tidak melihat nama dan jabatan di balik para pelaku yang menjadi pelaku pengerusakan hutan, tidak hanya di Sumatera namun di seluruh Indonesia. Pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan itu dikaji lagi AMDAL-nya, jangan main kasih aja. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Gak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan akses jalan pasca banjir di Aceh beberapa waktu lalu. Jembatan Bailey ini mulai dipasang di 4 titik kritis untuk membantu mobilitas warga dan pengiriman bantuan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa hari terakhir merusak jembatan dan memutus akses transportasi utama. Untuk memulihkan pergerakan warga dan distribusi logistik, TNI Angkatan Darat mengerahkan Satuan Zeni untuk memasang jembatan Beli di 4 titik yang terdampak paling parah. Di Kabupaten Bierun, progres pemasangan jembatan Teupin, Redeup di Peusangan Selatan sudah mencapai 50% tahap perakitan. Di lokasi lainnya, material jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli telah lengkap dan memasuki tahap penyusunan struktur. Sementara itu, di Kutablang, jalur vital Bireun, Lok Sumawe, proses pendorongan material terus dilaksanakan dengan inventaris darurat Zeni TNI Angkatan Darat. Pemasangan jembatan darurat juga dilakukan di Pidi, di jalur Jurata penghubung Pidi Takengon dengan dukungan personil Yon Zipur, 16 Dika Anoraga dan alat berat. Keempat jembatan ini menjadi akses strategis untuk aktivitas warga dan penyaluran bantuan untuk korban bencana.
TNI AD menegaskan pemasangan dilakukan secara cepat, terukur, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta BPBD. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat kembali memberangkatkan kapal Adri L2 untuk mengangkut jembatan Beli, alat berat dan juga beragam perlengkapan pendukung. Keberangkatan tersebut guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapal Adri LII milik TNI Angkatan Darat resmi berangkat dari dermaga Satang Air Pusbel Kanggan, Tanjung Priok, Jakarta pada Jumat siang. Pengiriman itu merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta membuka kembali akses yang terputus akibat banjir dan longsor di Sumatera. Sebelumnya, TNI AD juga telah memberangkatkan kapal dari XC-IIBM yang membawa jembatan Beli dan logistik kemanusiaan untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Untuk pengiriman kali ini, Adri LII mengangkut sejumlah peralatan vital untuk Aceh, meliputi 3 set jembatan Beli, 1 truk alkap jembatan, 1 tangki BBM kapasitas 8.000 liter, 2 bulldozer, 1 eksavator, dan 1 unit truk. Selain itu, peralatan Zeni untuk kawasan Medan juga dikirim, diantaranya 2 set jembatan Beli, 4 truk tronton alkap jembatan, AATU kren 25 ton, 1 truk NPS, serta 1 double kabin Triton. Adapun logistik kemanusiaan yang diangkut meliputi makanan, obat-obatan, pakaian, kasur, beras, dan air mineral untuk mendukung pengungsi di wilayah terdampak. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari banjir besar yang melanda Aceh Tamiang membuat fasilitas kesehatan terutama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang tidak dapat beroperasi. Untuk mempercepat pemulihan, TNI mengerahkan puluhan prajurit untuk membuka akses serta membersihkan seluruh area rumah sakit. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansa menjelaskan sejak hari Kamis 4 Desember 2025, personel Kodim Aceh Tamiang telah diterjunkan untuk membersihkan rumah sakit umum daerah yang terendam banjir. Akses menuju rumah sakit yang tertutup puluhan kendaraan membuat proses pembukaan jalan membutuhkan tambahan personel. Freddy menyebut TNI menambah 100 personel untuk mempercepat recovery fasilitas rumah sakit. Meski banyak peralatan medis tidak lagi berfungsi karena terendam banjir, namun ruangan yang telah dibersihkan dapat digunakan untuk rawat inap warga sementara. Lebih lanjut, Freddy menyampaikan upaya perbaikan layanan publik akan terus dilakukan prajurit sebagai bagian dari komitmen TNI dalam memulihkan fasilitas kesehatan masyarakat. Pada hari Kamis itu personil dari Kodim Aceh Tamiang sudah meluncur ke sana melaksanakan pembersihan karena mengingat memang akses jalan rumah sakit umum daerah itu tertutup oleh mobil-mobil akibat banjir, maka dibutuhkan tenaga yang lebih besar. Maka di hari Jumat kemarin penambahan menjadi 100 orang melakukan proses recovery operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Ya, walaupun memang dari sisi peralatan akibat banjir tidak dapat berfungsi kembali, namun setidaknya layak untuk rawat inap sementara. Ya, jadi alhamdulillah proses upaya-upaya untuk melaksanakan perbaikan layanan publik terus dilaksanakan oleh prajurit-prajurit kita di sana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan siapkan sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah yang membuat gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur dan banyak potongan kayu gelondongan di lokasi sekolah. Sedangkan bangunan sekolah yang berada di desa Aek Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi.
Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya, pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tanah longsor dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif ini bertekad untuk kembalikan menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh. Ditemui usai acara Aircraft Design Festival 2025 di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan kementeriannya ikut turut serta dalam membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Selain itu, pihaknya juga bertekad untuk memulihkan ekonomi masyarakat di sejumlah titik lokasi wilayah Sumatera dan Aceh. Meski begitu, saat ini pemerintah tengah fokus untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Kalau dari Aircraft itu kan kita lebih ke ekonomi kreatif ya. Namun tentunya yang kita lakukan adalah penggalangan dana di dalam kementerian sendiri. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menanyakan apa yang kita bisa bantu gitu loh, untuk memulihkan ekonominya. Sekarang adalah penanggulangan bencananya dulu yang dibutuhkan, ya toh. Tapi setelah itu kita akan turun untuk bisa membantu mereka untuk menggerakkan ekonomi kembali. Karena setelah pemulihan itu sangat penting sekali. Namun sekarang adalah krisis urgently adalah yang perlu kita lakukan. Ya semua negara ya, satu kabinet ini sedang melihat bagaimana kita bisa response, bagaimana kita bisa mengirimkan bantuan ke sana, kesehatan juga kita perhatikan. Nanti itu langsung dari yang nanti ada langsung dari kabinet. Sekarang ini lagi berkoordinasi, tadi sore kita baru ngobrol juga. Pihaknya memastikan telah berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto ini mendampingi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada Kamis 4 Desember 2025. Kunjungan ini untuk memastikan jaringan komunikasi wilayah Aceh Singkil sudah dapat berkomunikasi dengan jaringan provider seluler. Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang. Wapres juga menyaksikan penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT BSI dan PT Pupuk Indonesia Persero, yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, kepada Bupati Aceh Singkil. Adapun paket bantuan tersebut terdiri dari 200 paket logistik yang berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, susu formula atau susu UHT, obat-obatan, roti kering atau biskuit, mie instan, serta air mineral. Bantuan ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana yang masih dalam masa pemulihan. Wapres menyambut baik langkah cepat BUMN dan menyampaikan bahwa kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha merupakan bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban warga terdampak, sekaligus memperkuat dukungan logistik bagi mereka yang masih membutuhkan. BNPB juga berkomitmen untuk terus berupaya memberikan upaya percepatan dalam penanganan darurat di Provinsi Aceh. Distribusi logistik melalui jalur darat, laut, dan udara terus dimaksimalkan. Volume distribusi juga ditingkatkan dan penambahan jumlah akomodasi melalui dukungan alutsista yang terbagi 2 titik, yakni Bandara Kuala Namu Medan dan Bandara Sultan Iskandar Muda pada Aceh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, terutama terkait dengan wisatawan yang terjebak di aliran Sungai Curug Seribu Bogor. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, sebanyak 5 orang wisatawan terjebak di tengah derasnya aliran Sungai Curug Seribu, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Imbas hujan deras di kawasan tersebut, kelima orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Tengah asik berendam di Curug Seribu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat, 5 wisatawan terjebak di tengah sungai. Menurut korban, mereka tengah menikmati berenang di Curug Seribu, namun tiba-tiba air curug meluap hingga korban terjebak di tengah sungai. Proses evakuasi petugas membutuhkan waktu 1 jam penuh karena petugas kesulitan lantaran derasnya air yang meluap dan medan yang sulit dilalui. Petugas harus menuruni ribuan anak tangga untuk mengevakuasi korban. Beruntungnya kelima korban berhasil diselamatkan oleh petugas gabungan. Akhirnya langsung banget, langsung gede banget. Akhirnya kita naik lagi ke bawah tenda itu. Terus di sini kisaran 3 jam aja kita ya. Iya, lihat evakuasi jam 1 tadi kan, sampai jam 4. Nanti mungkinnya ke jam 2. Tadi pas kita turun udah sampai sini baru kelihatan airnya udah coklat langsung gede. Makanya kita nggak berani nyebrang, langsung ke atas lagi. Nggak mirip ke dataran tinggi. Proses evakuasi cukup berisiko karena curah hujannya sangat tinggi. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak kecil. Proses evakuasi cukup makan waktu kurang lebih 1 jam. Ada kesulitan nggak Bang proses evakuasinya Bang? Kesulitan kita ada di curah airnya yang sangat tinggi sekali, deras, dan kita selalu memastikan keselamatan. Oke. Untuk himbauan untuk wisatawan atau pengunjung harus memastikan cek selalu cuaca di Bogor. Apakah cuaca ini mendukung untuk wisatawan atau tidak? Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang penumpang KMP Doroti asal Jambi terekam CCTV nekat melompat dari atas kapal di perairan Pulau Sangiang, Bakahuni, Lampung Selatan. Hingga kini korban masih belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Inilah rekaman kamera CCTV di kapal feri KMP Doroti yang menampilkan aksi seorang pria bernama Dimas Adi, usia 25 tahun asal Jambi, nekat melompat dari atas kapal laut pada Jumat 5 Desember 2025 siang. Korban diduga sengaja melompat dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak di perairan Pulau Sangiang, Lampung Selatan. Dalam kejadian itu, pihak kapal sempat melakukan pencarian di alur pencarian, namun tak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang menerima laporan pun hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban. Bukan operasi SAR, diduga orang meloncat dari KMP Doroti pada siang tadi pukul 11.15 atas nama Dimas Adi Setiawan, umur 25 tahun, warga desa Laganulu, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada sore hari ini bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Polair Polda, Polair Flores, dan KMP Doroti dan nelayan setempat, pencarian pada sore hari ini masih nihil dan pencarian akan dilanjutkan kembali esok hari pada pukul 8 pagi. Demikian sebagai laporan, terima kasih. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari Polresta Bandar Lampung, Lampung yang menangkap 2 remaja yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi di 30 TKP.
Inilah momen saat tim TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja berinisial SS dan AR yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung pada Rabu 3 Desember lalu. Saat penangkapan, salah satu tersangka sempat melawan dengan mencoba mengeluarkan senjata api dan beruntung berhasil disergap langsung oleh petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kedua pelaku ini terlibat pencurian sepeda motor bersama 2 orang rekannya yang masih DPO di setidaknya 30 TKP. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan, senjata tajam, kunci letter T dan letter L. Jadi mereka ada 4 orang, kemudian melakukan hunting, memantau situasi, kemudian menemukan lokasi yang pas, ada sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian langsung mereka melakukan upaya pencurian dengan menggunakan kunci letter T maupun letter L. Kita juga menemukan 1 senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Ini ada pada tersangka SS. Yang bersangkutan sudah sempat akan mencabut untuk melakukan upaya penembakan ke arah petugas, tapi dengan cepat bisa dicegah dan diamankan. Jadi total terakhir ada 30 TKP yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Semorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten mengirimkan bantuan sejumlah 3 miliar rupiah dan 9 truk logistik untuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sekda Provinsi Banten Deden Apriyadi secara resmi menyerahkan bantuan sebesar 3 miliar dan 9 truk bermuatan logistik untuk diberangkatkan ke lokasi terdampak pada Rabu 3 Desember 2025 di Gedung Negara Banten, Kota Serang. Bantuan keuangan berasal dari APBD Banten yang diserahkan kepada masing-masing perwakilan resmi 3 provinsi terdampak sebesar 1 miliar. Sementara itu bantuan logistik terdiri atas beras sebanyak 10 ton, alat dan bahan kebersihan, serta sejumlah bantuan makanan dan perlengkapan keluarga. Deden menegaskan bahwa bantuan yang dikirimkan merupakan wujud solidaritas masyarakat Banten terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah di Sumatera. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk empati masyarakat Banten sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur memberikan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk 1 provinsi, baik itu Sumbar, Sumut, dan Aceh. Dan juga mungkin ada bantuan yang berasal dari rekan-rekan di Pemprov, tadi sudah disampaikan. Apapun yang kami berikan dari masyarakat Banten, itu sudah pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami saudara-saudara kita, baik itu di Sumatera Barat, di Aceh, maupun di Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengungkapkan bonus atlet akan dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat melepas sejumlah atlet kontingen Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat sore. Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bonus yang akan diberikan senilai 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif anggaran 500 ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa kan? Menseknek bisa ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang,
Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa. Presiden Prabowo juga berpesan agar para atlet berjuang keras memberikan sumbangsi untuk bangsa. SEA Games akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas pada SEA Games 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak menargetkan atlet judo binaannya bisa menyumbang 2 medali emas pada SEA Games ke-33 di Thailand. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak menargetkan atlet judo binaannya bisa menyumbang 2 medali emas pada SEA Games ke-33 di Thailand. Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyampaikan para atlet judo juga dalam 2 tahun terakhir menjalani training center di Jepang untuk meningkatkan kekuatan. Mereka juga ikut dalam sejumlah kejuaraan tingkat Asia dan Melanesia. Mencoba segala teknik yang sudah dilakukan di banyak tempat. Ya mudah-mudahan kita banyak peningkatan di SEA Games sekarang. TC-nya di mana aja? Ya? TC-nya di mana aja? Terakhir kita di Jepang. Terus selama 2 tahun persiapan ini kita juga sudah ada tur kejuaraan di Asia, di Melanesia, kita ikut semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih baik. Saingan Indonesia siapa Pak di Asia Tenggara Pak? Sekarang yang kuat Vietnam dia cepat sekali perkembangannya sebetulnya. Ya, dulu kita banyak dengan Thailand. Ini dalam beberapa SEA Games beberapa tahun terakhir ini itu banyak sekali orang dari Vietnam juga. Mungkin targetnya Ya, sementara kita menargetkan yang mudah-mudahan persentasenya meyakinkan sekitar 2 lah. Tapi kesempatan bisa sampai 5 mudah-mudahan. Ya. Ada masih atlet junior yang juga dibawa? Nah itu yang belum boleh soalnya umur dia masih juaranya di kelas youth ya. Itu di youth ya kita udah ada yang juara Asia, memang itu sudah dalam history baru kali ini juga. Jumlah atlet yang berangkat berapa orang? 11 orang. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus biar saya lebih pede lagi bicaranya. Ya. Lebih lanjut, Maruli menyebut PB PJSI mengirimkan 11 atlet judo ke SEA Games 2025. Ia juga menargetkan minimal 2 emas bisa di tangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari kegiatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan pantai Cengkrong, Trenggalek pada Kamis 4 Desember 2025. Penanaman mangrove ini melibatkan jajaran pramuka untuk mengupayakan pelestarian pesisir, sekaligus juga mendukung target net zero karbon dan mencegah abrasi pantai. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung penanaman pohon mangrove yang digelar oleh Kuardar Pramuka Jatim di Pantai Cengkrong, Trenggalek. Tanam pohon mangrove ini merupakan rangkaian agenda peningkatan wawasan kebangsaan dan bakti masyarakat oleh Kuardar Pramuka Jawa Timur. Khofifah mengapresiasi Pramuka Jatim dalam menggagas program tanam mangrove. Menurutnya, menjaga lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjaga keberlanjutan kehidupan. Dalam aksi tanam mangrove tersebut, Khofifah didampingi Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, Ketua Kuartir Daerah Pramuka Jawa Timur, Arum Sabil, dan sejumlah anggota DPRD Jatim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan dan juga memastikan infrastruktur nasional dalam menghadapi tantangan cuaca jelang akhir tahun 2025. Peralatan siaga bencana seperti kebutuhan alat berat hingga posko darurat sudah ditargetkan di seluruh wilayah. Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapat data terbaru dari BMKG terkait potensi peningkatan curah hujan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Berdasarkan informasi tersebut, Diana menjelaskan intensitas hujan diperkirakan akan kembali naik pada bulan Desember hingga Januari mendatang. Pemerintah menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Merespon data BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan beberapa langkah, termasuk persiapan alat berat yang memadai hingga posko darurat bencana. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di sejumlah wilayah, memastikan respon cepat dan efektif menghadapi cuaca buruk jelang akhir tahun 2025. BMKG itu kan memberikan data, ya, dan data itu sudah disampaikan. Ketika nanti mungkin persiapan untuk Nataru 2025-2026, BMKG itu akan menyampaikan hal tersebut, dan ini harus diperhatikan oleh seluruh wilayah, ya, karena curah hujan itu berdasarkan informasi beliau Desember, Januari itu nanti akan meningkat lagi. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di sana. Mungkin nanti akan bergeser lagi kan ke wilayah bagian selatan. Nah, ini ramalannya BMKG. Saya nggak bisa menjelaskan secara lebih detail lagi karena ini informasi yang saya dapatkan dari BMKG. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan, ya, karena kita harus memperhatikan statementnya beliau untuk antisipasi. Artinya ya alat berat dan sebagainya, sungai-sungai dan ini harus kita perhatikan supaya tidak terjadi seperti yang di provinsi yang sudah terkena bencana saat ini. Dari Jakarta, Fani Asizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirjen Bea dan Cukai dan Kanwil Bea Cukai ini memusnahkan ribuan minuman keras dan rokok ilegal. Ribuan barang ilegal diperoleh dari operasi Macan Kemayoran yang dilakukan sejak Januari hingga November 2025. Sebanyak 41 juta batang rokok ilegal dan 19.000 botol minuman keras impor ilegal dengan nilai 9,9 miliar dimusnahkan. Kanwil Bea Cukai Jakarta. Ribuan miras dan juga rokok ilegal dimusnahkan ini diperoleh dalam operasi Macan Kemayoran sejak Januari hingga November 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Dirjen TNI, Jaka Budi Utama mengatakan bahwa langkah pengawasan Bea Cukai menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keamanan masyarakat. Operasi juga dilakukan di seluruh Indonesia. Dari sisi pengawasan, penindakan terhadap rokok ilegal hingga Oktober telah mencapai 15.845 kasus dengan total hampir 954 juta batang rokok yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu. Sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kesadaran, kolaborasi, serta efektivitas operasi Bea Cukai di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, awak media, tentunya operasi yang dilakukan tidak hanya di Jakarta ataupun beberapa daerah saja, tetapi kita melakukan operasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kanwil Bea Cukai Jakarta juga turut mengamankan 4 orang tersangka yang merupakan tersangka rokok ilegal impor. Kita melakukan operasi Macan Kemayoran baik terkait masalah objek cukai hasil tembakau maupun MMA bekerjasama dengan rekan-rekan aparat penegak hukum yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga melakukan penindakan narkoba. Ada 77 kasus yang sudah kita lakukan. 61 kasus kita serahkan ke kepolisian, 11 kasus kita serahkan ke BNN, termasuk diantaranya adalah BNNP. Kemudian 5 kasus kita serahkan ke Badan POM. Total barang bukti adalah 162,6 kg. Hal ini bisa menyelamatkan 284.534 jiwa yang bisa diselamatkan. Nah, semua barang buktinya sudah serahkan kepada pihak kepolisian, BNN, dan Badan POM. Terima kasih. Jadi barang-barang yang dimusnahkan saat ini adalah gabungan dari hasil penindakan periode Januari sampai November. Ya. Adapun 4 tersangka yang di sini, ini adalah 4 tersangka dalam satu kasus, yaitu rokok ilegal yang ex luar negeri yang kita dapatkan di gudang di sekitar Jakarta ini.
Hasil capaian operasi di wilayah Jakarta merupakan bukti konsistensi institusi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional, dan juga bagian dari dukungan terhadap program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, Dio Malang, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo terima Sekjen Liga Muslim Dunia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekjen Liga Muslim Dunia. Sejumlah poin penting terkait pandangan dan juga harapan organisasi tersebut terhadap peran Indonesia di dunia Islam. Indonesia kembali menunjukkan perannya di kancah global saat Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isya di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dalam penjelasannya kepada media, Daniel menyampaikan bahwa Sheikh Al-Isya memandang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai kekuatan penting bagi dunia Islam dan pencaturan global. Ia juga mengungkapkan harapan agar Indonesia dapat menjadi salah satu suara utama dunia Islam dalam mendorong perdamaian internasional. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Liga Muslim Dunia dan pemerintah Arab Saudi terhadap rencana pembangunan kampung haji. Sheikh Al-Isya pun mengundang Presiden Prabowo menjadi pembicara pada Muktamar Liga Muslim Dunia, menandai semakin eratnya hubungan kedua pihak, serta komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan umat dan upaya perdamaian dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Musakabah Fijil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025. Ajang yang diinisiasi Liga Arab bersama Kementerian Agama ini dihadiri peserta dari 15 negara. Musakabah Hifzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025 resmi digelar di Jakarta. Ajang ini menjadi panggung bagi penghafal Al-Quran disabilitas netra dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dirjen Bimas Islam Kemenak RI Abu Rohman mengatakan bahwa ajang ini merupakan penyelenggaraan perdana di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara Liga Arab dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi agenda rutin baik di tingkat nasional maupun internasional guna mendukung pembinaan Qori dan Hafiz disabilitas netra sejak dini. Acara ini itu acara Musabaqah Hifdzil Quran untuk disabilitas netra tingkat internasional yang pertama kali dilakukan. Nah, acara ini itu diinisiasi oleh Liga Arab bersama atau bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaannya pada hari kemarin ya, Rabu, dan malam ini adalah malam penutupan. Ada 15 negara yang hadir pada hari ini. Kami masih mengusulkan terutama kepada Liga Arab ya, supaya bisa dilaksanakan secara periodik. Apakah misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali tingkat internasional, sehingga kami berharap nanti di tingkat nasional juga kami laksanakan. Bukan hanya untuk cabang tahfidz atau hafalan Al-Quran, tetapi juga untuk cabang tilawah, seni baca Al-Quran. Karena kan kita punya musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional setiap tahun. Nah, oleh karena itu, kalau ada tambahan event musabaqah seperti ini pada tingkat internasional, kita berharap bibit-bibitnya itu bisa kita siapkan sejak dini. Itu harapan kami begitu. Melalui penyelenggaraan MAQ Disabilitas Netra Internasional 2025, Indonesia berharap dapat menjadi pusat pembinaan Qori dan penghafalan Al-Quran disabilitas di kawasan, serta melahirkan generasi berprestasi di tingkat dunia. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari momen peringatan Puncak Hari Guru Nasional. Kementerian Agama tahun ini menjadi refleksi sekaligus juga konsolidasi nasional terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Adapun Kementerian Agama segera memberikan penghargaan khusus bagi para guru di tanah air ke depannya. Menteri Agama Nazaruddin Umar menegaskan perayaan Hari Guru Nasional Kemenak tahun ini menjadi momen penting, di mana kehadiran guru menjadi pondasi kuat menghadapi tantangan negeri di masa kini seperti apa yang terjadi di Sumatera. Menurutnya, kehadiran guru merupakan pintu berkah layaknya hubungan antara orang tua dan juga anak. Nazaruddin juga mengapresiasi pengabdian guru di tanah air, khususnya yang berada di wilayah 3T, di mana harus menghadapi medan yang berat untuk memberikan ilmu kepada murid. Selain itu, dirinya juga menegaskan perspektif ekoteologi bagi kurikulum madrasah sangat krusial guna menanamkan kesadaran ekologis. Karena guru seperti kita tahu bahwa mereka sangat berjasa dalam rangka menciptakan pencerdasan bangsa ya. Karena itu kita berikan apresiasi dan hari ini puncaknya. Kita berikan apresiasi kepada guru-guru yang berjasa dengan berbagai macam apresiasi Kementerian Agama ya, karena ini adalah guru madrasah. Dan temanya adalah, istilahnya tadi temanya seperti ini, doa untuk guru, donasi untuk negara. Iya, merawat semesta dengan cinta. Ya. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek salah satu unit apartemen milik seorang pemuda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan beragam jenis narkoba dan beberapa senjata api rakitan. Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api rakitan ilegal dari salah satu unit apartemen di Kota Tangerang dalam penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga senjata api rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Teddy Aditya Beni Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di unit lantai 15 salah satu apartemen di Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Saat memasuki unit apartemen, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, serta mengonsumsi berbagai jenis narkotika. Barang bukti narkoba yang juga disita 2 paket sabu seberat 0,64 gram bruto, 1 pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, 2 butir ekstasi pink, 1 butir ekstasi biru, serta 1 butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram. Setelah itu, petugas menemukan 2 bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, 9 botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta 1 pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita 4 timbangan digital, 3 set alat hisap sabu, dan juga 3 unit telepon genggam. Teddy mengatakan tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa 3 jenis api rakitan jenis hardload, 4 magazin, 1 airsoft gun, dan juga revolver, serta 1 senjata api merek Walther P22 tanpa magazin. Untuk kronologi, setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah muncul nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian unit dari Satreskrim mendatangi, melakukan penggeledahan, dan terdapat tersangka membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan narkotika jenis kanabinoid sintetis cair. Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Ini diberi kode A dan B dengan berat bruto 0,64 gram. Kemudian 1 butir pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode C dengan berat bruto 0,24 gram. 2 butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru
dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode D dengan berat bruto 1,23 gram. 2 bungkus plastik klip berisi ketamin diberi kode E dan F dengan berat bruto 21,23 gram. 9 botol berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair dalam kurung MDMB 4-EN Pinaca dengan berat bruto 150 gram. 1 buah pouch berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair sisa pakai. 4 buah timbangan digital, 3 set alat hisap sabu berupa botol kaca berikut cangklong dan pipet kaca, 1 unit telepon genggam merek Samsung warna biru, 1 unit telepon genggam merek Pova warna hitam, 1 unit telepon genggam merek Oppo warna hitam. BW dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan pergolongan narkotika, mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Tersangka juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan tim gabungan Salantas Polres Badung dan Polsek Kuta Utara membongkar jaringan narkoba internasional. Dalam operasi gabungan di Simpang Pipitan Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, petugas mengamankan 2 WNA asal Prancis dan Amerika yang diduga sebagai pengedar jaringan Australia. Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Prancis, Quentin Antoine Albert, di kawasan wisata Canggu, Kota Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Dalam hitungan detik, petugas berhasil menyergap tersangka berperawakan besar ini saat lengah. Sebelum diamankan, WNA Prancis ini terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan, Desa Canggu lantaran mengendarai sepeda motor metik tanpa helm, tanpa plat nomor, dan juga melaju ugal-ugalan. Ketika diperiksa, tersangka justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Namun pelaku akhirnya tertangkap di Jalan Pantai Batu Bolong. Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat menemukan berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Antara lain 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pot kosong gulungan plastik, dan juga 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyasar villa tempat tinggal Quentin Antoine Albert di wilayah Desa Cemegi Mengwi. Di sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan WNA Prancis itu dibantu seorang WNA Amerika Serikat, Kevin Raymond Rivers, yang juga menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Barang bukti lain yang ditemukan dari WNA Amerika 3 pot vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Petugas menemukannya di atas meja dalam kamar villa. Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC usai dites urin oleh petugas. Saat itu perhatian personil yang sedang bertugas sempat tertuju pada seseorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pengendara tersebut juga melakukan pelanggaran kasat mata karena tidak memakai helm dan tidak dilengkapi oleh TNKB. Sehingga personil lalu lintas menginformasikan kepada kita. Pada saat itu kita selesai melaksanakan konsolidasi dan sedang berkumpul di Polsek Kuta Utara. Spontan anggota melakukan penyisiran terhadap yang diduga tersebut, dan kemudian ditemukanlah seseorang dengan perawakan dan ciri-ciri yang disampaikan oleh petugas lalu lintas tersebut tidak jauh dari Polsek, lebih kurang hanya 700 meter ke arah utara atau ke arah Simpang Nelayan. Kemudian pengendara WNA itu diberhentikan oleh petugas lalu lintas atas nama Bribda Andre
Namun saat diminta untuk diperiksa, WNA tersebut menolak dan hampir mencelakai petugas lalu lintas, lalu tancap gas dan kabur menuju jalan Pantai Batu Bolong. Dan akhirnya petugas gabungan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur yang saat itu masih berusaha untuk melarikan diri. Pada saat itu juga yang bersangkutan pelaku QAAS sempat menendang salah seorang anggota kita, yaitu Panit Reskrim Polsek Kuta Utara, dan kemudian berhasil diamankan. Dengan tindakan tegas tersebut masih berusaha juga untuk melarikan diri dan bahkan melakukan perlawanan sehingga memicu kemacetan bahkan perhatian warga sekitar. Setelah berhasil diamankan, petugas melakukan penggeledahan badan, tentunya dilengkapi dengan surat tugas karena kita khawatir, dan disaksikan sejumlah saksi dan menemukan sejumlah barang bukti pada kedua belah kantong celana dengan rincian sebagai berikut. Kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 pot vape warna hitam yang berisi cairan THC, gulungan plastik dan di dalamnya berisi ganja, kemudian 1 botol plastik dan 1 botol kaca yang masing-masing dalamnya berisi cairan THC. Diketahui selama ini Quentin Anthony Albert berperan sebagai pengedar, sedangkan Kevin Lamar Rivers bertugas membantu. Quentin Anthony Albert dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Sementara Kevin Lamar Rivers dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Meski telah mengamankan 2 orang WNA, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang merupakan seorang perempuan berkeluarga negaraan Australia. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Boyolali membongkar praktik prostitusi anak yang terjadi di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. 2 remaja asal Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban perdagangan seksual. Polisi menetapkan 2 tersangka sebagai mucikari dan koordinator admin dari aplikasi Kencan. Polres Boyolali berhasil membongkar praktik prostitusi anak di bawah umur di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang berperan sebagai mucikari dan admin aplikasi Kencan. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan praktik prostitusi tersebut terjadi di wilayah Bendan, Kecamatan Banyudono. 2 orang tersangka yang diamankan berinisial DWJ selaku mucikari dan K yang berperan sebagai admin aplikasi Kencan. Korban berinisial JS dan juga R, keduanya berusia 15 tahun. JS berasal dari Sukabumi, sedangkan R berasal dari Jakarta namun berdomisili di Sukabumi. Kedua korban dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di Boyolali, Jawa Tengah. Namun janji itu tidak direalisasikan, keduanya justru diperdagangkan. Kasus ini terungkap usai warga mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sebuah tempat kos. Dari hal itu, warga kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan membawa kedua korban ke kantor polisi. Berdasarkan pemeriksaan Satreskrim Polres Boyolali, tempat kos tersebut sengaja disediakan untuk korban melayani tamunya. Dari hasil pengembangan kasus, korban dipasangi tarif Rp250.000 hingga Rp500.000 sekali kencan. Kedua korban mendapatkan upah senilai Rp5 juta per bulan. Pelapor atas inisial DM, tersangka 2 orang yang kita tetapkan yaitu DWC dan K. Adapun TKP berada di kos milik saudara LS dengan alamat di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Adapun korban, ya ini yang memprihatinkan, korban yang dieksploitasi secara seksual dan kemudian dijadikan juga secara ekonomi. Ini 2 orang, yaitu atas inisial JS umur 15 tahun 11 bulan asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat, dan inisial R umur juga 15 tahun 11 bulan asalnya dari Jakarta namun yang bersangkutan domisili juga di Sukabumi. Ya, jadi kedua orang ini, anak ini, ya status anak ini dijanjikan bekerja di rumah makan. Bekerja di rumah makan, namun kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, malah didagangkan secara ekonomi dan secara seksual.
Salah seorang tersangka yakni DWC mengaku bahwa dirinya tak tahu jika kedua korban masih di bawah umur. Tersangka juga menyampaikan bahwa dirinya sudah 6 bulan melakukan perbuatannya tersebut. Pertama kali mereka itu bilangnya sudah 18 lebih semua. Ada yang sudah menikah yang si harus nama Osa itu. Ya. Tapi kamu nggak cek KTP-nya itu? Sudah saya minta KTP-nya, katanya baru proses dari Sukabumi nanti mau dikirim itu baru 1 bulan. Datang ke sini, datang ke Boyolali. Jadi intinya kamu tidak tahu bahwa itu masih anak-anak? Jujur saya terus terang tidak tahu. Nah, apa kamu tidak melihat ciri-cirinya itu anak-anak masih 15 tahun atau memang udah penampakannya seperti dewasa? Saya kira sudah seperti agak dewasa, terus dibuktikan juga ada foto pas ketika dia menikah. Agak dewasa. Berarti sebenarnya ini wajahnya masih remaja semua kan? Ya masih remaja, tapi kan dia bilang yang saya menguatkan itu ketika ditunjukkan foto pas sudah menikahnya itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pelaku jambret handphone milik pengendara motor di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat yang viral di media sosial. Ditangkap aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap aparat di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi buat pengendara motor nih ada begal nih. Tuh, dia cabut handphonenya diambil. Inilah rekaman video amatir pengemudi mobil yang melintasi perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat beberapa hari yang lalu. Video amatir ini memperlihatkan 2 orang pemuda yang memalak pengendara sepeda motor untuk dimintai uang. Keduanya terlihat memaksa agar korban memberikan apa yang mereka minta, namun korban terlihat menolak. Salah seorang pelaku kemudian mengambil HP korban yang berada di dalam kantong jaket dan bergegas pergi. Video rekaman amatir pengemudi mobil ini viral di media sosial dan membuat aparat kepolisian bertindak cepat. Berandali 1x24 jam, tim Musir Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran dan juga menangkap salah seorang pelaku yang bernama Andriansyah alias Abdul di kontrakannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa HP milik korban yang dicuri pelaku, tas lempar kecil, serta jaket hoodie yang dikenakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berprofesi sebagai seniman pembuat tato di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Baik, berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti, lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjambret lantaran dirinya terdesak kebutuhan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Bisa dapat berapa Bang kalau NATO gitu di tempat? Dan ini dia nggak tentu. Penghasilan kamu di kota itu nggak tentu. Ya ini dan yang pertama ini aja. Udah berapa kali? Uang cash yang pertama. Iya, berapa kali berarti? Berapa kali? Dua kali. Nah, uang hasilnya itu untuk apa itu? Hasil kejahatan kamu itu? Yang saat ini? Saat ini. Nggak ada uang. Nanti kalau misalnya dijual itu untuk apa hasilnya? Biaya berobat. Polisi masih memburu rekam pelaku yang terlihat di dalam video viral pengemudi mobil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya pencarian korban tenggelam di perairan Waduk Jatiluhur akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis 4 Desember 2025 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Holib, 71 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan operasi pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan nelayan yang dilaporkan jatuh dari perahu di perairan Waduk Jatiluhur, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.
Korban bernama Holib 71 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengambang sekitar 1 hingga 2 meter dari lokasi awal perahu miliknya pada Kamis 4 Desember 2025 pada pukul 6:40 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah kemudian langsung dibawa ke rumah duka di Nanggrab, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Purwakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui pada 2 Desember 2025, saat itu korban tengah memperbaiki karpus atau bantalan KJA. Namun hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, korban tidak juga kembali ke rumah. Keluarga yang khawatir kemudian mengecek ke lokasi dan menemukan peralatan perbaikan KJA masih berada di atas perahu. Dari situ mereka menduga korban terpeleset jatuh dan tenggelam di Waduk Jatiluhur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kurir narkoba lintas Sumatera diringkus Bareskrim. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, 2 kurir sabu lintas Sumatera diringkus anggota DTP Narkoba Bareskrim Polri di kawasan Bengkalis, Riau. Hasil pemeriksaan ditemukan sabu siap edar seberat 8 kg. Anggota Subdit 4 DTP Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 2 orang kurir narkoba jenis sabu di jalur lintas Sumatera Bengkalis, Riau. Sebelum ditangkap, kedua kurir yang diketahui berinisial M dan A ini telah diikuti petugas sejak masih berada di tol Palangkaraya, Dumai. Saat ditangkap, petugas yang telah melakukan penggeledahan pada mobil yang dibawa para pelaku menemukan sabu seberat 8 kg yang disimpan dalam kotak peralatan kerja. Subdit 4 DTP Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran sabu jaringan Dumai Bengkalis pada Kamis 4 Desember 2025. Informasi masyarakat mengarah pada sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang kemudian dikejar dan dihentikan di Indomaret Pinggir 532 Kecamatan Pinggir, Bengkalis. 2 pelaku berinisial M dan A berhasil diamankan. Dari bagasi mobil, petugas menemukan 8 bungkus kemasan teh Cina biru bergambar harimau yang berisi sabu seberat kurang lebih 8 kg yang disembunyikan dalam kotak toolkit. Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku beserta seluruh alat bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya juga dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Setelah menggasak perhiasan dan uang tunai dengan total 126 juta rupiah, seorang residivis kasus pencurian rumah kosong kembali diringkus petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Aksi pria berinisial H alias Nano ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Asalam Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pertengahan Oktober lalu. Dalam aksinya ini, residivis ini masuk dengan cara melompat pagar dan merusak teralis rumah. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebanyak 25 juta rupiah, telepon genggam, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Berbekal rekaman CCTV, petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya kemudian memburu tersangka ke beberapa tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, H alias Nano akhirnya diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat Kamis malam kemarin. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual ke penadah. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dari CEO Danantara Rosan Ruslani yang melakukan dialog dengan Kepala Bappisus Aris Marsudianto bersama CEO Rusia Indonesia Business Council Mikhail Kurichin, dan pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas kerjasama dalam bidang teknologi berkelanjutan.
Melalui Instagram resmi milik CEO Danantara, Rosan Roslani, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus, Aris Marsudianto, bersama CEO Rusia Indonesia Business Council, Mikhail Kuristin. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara pada Selasa 2 Desember 2025 berfokus pada peluang kerjasama Indonesia-Rusia melalui pengembangan teknologi berkelanjutan yang mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Diketahui sebelumnya, Aris juga telah melakukan diskusi dengan Rosan dalam rangka membahas evaluasi perusahaan BUMN yang memerlukan administrasi yang benar, terutama dalam rangka pengelolaan aset untuk mengoptimalkan pelayanan Danantara kepada mitra dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan juga inovasi keuangan digital dalam pelaksanaan OCDC Asia Roundtable on Digital Finance 2025. Diselenggarakan di Bali pada 1 dan 2 Desember 2025, OJK menggelar Organization for Economic Cooperation and Development di Asia Roundtable on Digital Finance 2025 yang didukung oleh Financial Service Commission Korea. Acara tersebut dihadiri lebih dari 40 regulator internasional, pelaku industri, dan pakar keuangan digital dari berbagai negara. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara, menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab melalui pengembangan kerangka tektonisasi aset yang adaptif dan inklusif. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Hauzi, yang memberikan contoh di sektor perbankan yang telah menerbitkan Indonesia Banking Artificial Intelligence Government pada April 2025 untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko model AI pada bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Pengurus daerah Jakarta menggelar uji kompetensi jurnalis bagi insan pewarta televisi di Provinsi DKI Jakarta. Melalui kesempatan tersebut, para pewarta yang nantinya lulus sertifikasi tersebut mampu membawa kualitas mumpuni melawan dinamika media di masa kini. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengurus daerah Jakarta menggelar uji kompetensi bagi jurnalis televisi di Provinsi DKI Jakarta, di mana total 21 pewarta siap mengikuti uji sertifikasi kategori pewarta muda selama 2 hari di Gedung Dewan Pers Jakarta. Anggota Dewan Pers Muhammad Zazuli menyoroti salah satu dinamika dalam ekosistem media saat ini adalah maraknya kehadiran berbagai media baru, terutama kategori online atau daring yang memiliki klaim tersendiri sebagai bagian dari media arus utama di tanah air. Menjamurnya media-media baru yang mengklaim dirinya sebagai media mainstream, media arus utama, online terutama tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan kompetensi orang-orang yang menggawangi newsroom tersebut. Implikasinya output atau produk dari medianya berantakan. Sehingga apa? Diadukan. Nah, itu persoalan yang paling mendasar. Sementara itu, Ketua IJTI Pusat, Heri Kurniawan, juga senada seperti yang disampaikan anggota Dewan Pers, di mana kepemilikan sertifikasi pewarta di era saat ini sangat penting guna mempertanggungjawabkan produk di jurnalistik yang dibuat. Terlebih produk tersebut hadir di tengah-tengah publik. Masyarakat pers, ekosistem pers di Indonesia itu secara regulatif itu memang harus memastikan setiap informasi yang diproduksi oleh para jurnalis profesional itu proper, bermanfaat untuk publik. Apalagi saat ini di mana banjir informasi sangat luar biasa dan media mainstream, media arus utama tetap harus menjadi pilihan utama. Dan saat menjadi pilihan utama, maka karya jurnalistik yang dibuat itu memang harus betul-betul karya jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Bertanggungjawab maksudnya apa? Artinya memang bukan hanya sekedar cover website, tapi dia memberikan dampak yang bagus untuk publik. Ketua IJTI Wilayah Jakarta, Feby Budi Prasetyo, menerangkan tujuan utama gelaran uji kompetensi jurnalis ini untuk melawan segala bentuk misinformasi yang terus berputar di masyarakat luas. Karena salah satu tujuan untuk mengadakan uji kompetensi ini adalah kita media di era digitalisasi seperti ini, kita harus melawan yang namanya hoax. Nah, itu salah satu dari peran uji kompetensi jurnalis dari para penguji. Nanti kita akan melakukan prosesnya dan hasilnya
menjadi tanggung jawab kita bersama. Adapun salah satu pewarta mengungkapkan, informasi uji kompetensi jurnalis ini dapat melalui rekomendasi kantor redaksinya sendiri bekerja, serta menargetkan mampu membawa ilmu dan pandangan baru mengenai pembuatan dan pertanggungjawaban produk jurnalistik yang dibuat secara pribadi maupun dari redaksinya. Yang saya harapkan dari UKJ ini adalah tentunya di era disrupsi media atau AI, saya bisa lebih berkompetensi lagi untuk mengetahui etika-etika jurnalistik yang tengah berkembang. Lalu untuk karir saya juga, semoga dengan uji kompetensi jurnalistik ini, saya juga lebih kompeten untuk mengetahui etika-etika jurnalistik yang diadaptasi dari Dewan Pers. Lalu sebagai wartawan juga menjunjung tinggi independensi, akurasi, dan verifikasi dari berita atau informasi yang kantor saya atau saya sendiri tulis atau produksi di newsroom untuk layar kaca TV. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya pencarian korban tenggelam di perairan Waduk Jatiluhur akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis 4 Desember 2025 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Holib, 71 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan operasi pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan nelayan yang dilaporkan jatuh dari perahu di perairan Waduk Jatiluhur, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Korban bernama Holib, 71 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengambang sekitar 1 hingga 2 meter dari lokasi awal perahu miliknya pada Kamis 4 Desember 2025 pada pukul 6:40 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah kemudian langsung dibawa ke rumah duka di Nanggrab, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Purwakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui pada 2 Desember 2025, saat itu korban tengah memperbaiki karpus atau bantalan KJA. Namun hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, korban tidak juga kembali ke rumah. Keluarga yang khawatir kemudian mengecek ke lokasi dan menemukan peralatan perbaikan KJA masih berada di atas perahu. Dari situ mereka menduga korban terpeleset jatuh dan tenggelam di Waduk Jatiluhur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari tim SAR gabungan yang kembali menemukan 2 jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua korban adalah seorang laki-laki dan perempuan yang identitasnya belum diketahui. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban banjir bandang di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu 3 Desember 2025. Korban pertama perempuan ditemukan di Desa Batu Hula pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dalam kondisi meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu korban laki-laki kembali ditemukan di Desa Aek Ngadol. Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi, korban kemudian dibawa menuju posko SAR untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak RS Batang Toru guna proses identifikasi lebih lanjut. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus berada di lokasi untuk mencari korban-korban lainnya. Petugas melakukan berbagai upaya pencarian, mulai dari penyisiran sungai hingga pemantauan udara terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat TNI. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansa menyampaikan sebanyak 30.000 lebih prajurit dan beragam alutsista sudah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menjelaskan bahwa hingga saat ini total 30.151 prajurit TNI dilibatkan dalam operasi kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Freddy menyebut 11.143 personel yang bertugas di Aceh, 11.737 personel di Sumatera Utara, serta 6.664 personel di Sumatera Barat. Seluruh personel ini disiagakan untuk membantu evakuasi, pembukaan akses, distribusi logistik hingga pelayanan kesehatan darurat di daerah yang masih terisolasi. Adapun untuk percepatan pengiriman bantuan, Freddy menyampaikan TNI turut mengerahkan 15 pesawat angkut
dan 26 helikopter yang beroperasi mengirim bantuan dari Halim Perdana Kusuma menuju berbagai pangkalan aju di Sumatera. Sebanyak 199,48 ton bantuan telah dikirim menuju Aceh, Sibolga pada Aceh, Lok Sumawe, Rimbili, dan Padang dengan menggunakan airdropping. Pelibatan personil TNI sampai dengan saat ini ada total 30.151 orang. Itu di Aceh 11.143 orang, kemudian pelibatan di Sumatera Utara 11.737 orang, di Sumatera Barat 6.664 orang. Kemudian alat angkut udara sampai dengan saat ini pergerakan pesawat angkut ada 15 pesawat, baik itu mulai dari A400 Hercules, CN295, pesawat Kasa, Karavan dari BNPB. Kemudian helikopter ada 26 heli yang ada di daerah bencana. Kemudian 7 KRI yang dilibatkan serta 1 kapal ADRI. 7 KRI itu terdiri dari 2 KRI rumah sakit, kemudian 5 KRI logistik serta personel pendukung kesehatan. Adapun total bantuan melalui udara sampai dengan saat ini ada 199,48 ton yang telah didistribusikan dari Halim menuju ke Pangkalan Aju. Pangkalan Aju ini ada Medan, Sibolga, kemudian Banda Aceh, Lok Sumawe, serta Rimbili, termasuk Padang. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan akses jalan pasca banjir di Aceh beberapa waktu lalu. Jembatan Bailey ini mulai dipasang di 4 titik kritis untuk membantu mobilitas warga dan pengiriman bantuan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa hari terakhir merusak jembatan dan memutus akses transportasi utama. Untuk memulihkan pergerakan warga dan distribusi logistik, TNI Angkatan Darat mengerahkan satuan Zeni untuk memasang jembatan Beli di 4 titik yang terdampak paling parah. Di Kabupaten Bierun, progres pemasangan jembatan Teupin, Redeup di Peusangan Selatan sudah mencapai 50% tahap perakitan. Di lokasi lainnya, material jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli telah lengkap dan memasuki tahap penyusunan struktur. Sementara itu, di Kutablang, jalur vital Bireun, Lok Sumawe, proses pendorongan material terus dilaksanakan dengan inventaris darurat Zeni TNI Angkatan Darat. Pemasangan jembatan darurat juga dilakukan di Pidi, di jalur Jurata penghubung Pidi Takengon dengan dukungan personil Yon Zipur, 16 Dika Anoraga dan alat berat. Keempat jembatan ini menjadi akses strategis untuk aktivitas warga dan penyaluran bantuan untuk korban bencana. TNI AD menegaskan pemasangan dilakukan secara cepat, terukur, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta BPBD. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat kembali memberangkatkan kapal ADRI L2 untuk mengangkut jembatan Bailey, alat berat dan juga beragam perlengkapan pendukung. Keberangkatan tersebut guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapal ADRI LII milik TNI Angkatan Darat resmi berangkat dari dermaga Satang Air Pusbel Kanggan, Tanjung Priok, Jakarta pada Jumat siang. Pengiriman itu merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta membuka kembali akses yang terputus akibat banjir dan longsor di Sumatera. Sebelumnya, TNI AD juga telah memberangkatkan kapal dari XC IIBM yang membawa jembatan Beli dan logistik kemanusiaan untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Untuk pengiriman kali ini, ADRI LII mengangkut sejumlah peralatan vital untuk Aceh, meliputi 3 set jembatan Beli, 1 truk alkap jembatan, 1 tangki BBM kapasitas 8.000 liter, 2 bulldozer, 1 ekskavator, dan 1 unit truk. Selain itu, peralatan Zeni untuk kawasan Medan juga dikirim, diantaranya 2 set jembatan Beli, 4 truk tronton alkap jembatan, AATU kren 25 ton, 1 truk NPS, serta 1 double kabin Triton. Adapun logistik kemanusiaan yang diangkut meliputi makanan, obat-obatan, pakaian, kasur,
beras, dan air mineral untuk mendukung pengungsi di wilayah terdampak. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari banjir besar yang melanda Aceh Tamiang membuat fasilitas kesehatan terutama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang tidak dapat beroperasi. Untuk mempercepat pemulihan, TNI mengerahkan puluhan prajurit untuk membuka akses serta membersihkan seluruh area rumah sakit. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansa menjelaskan, sejak hari Kamis 4 Desember 2025, personel Kodim Aceh Tamiang telah diterjunkan untuk membersihkan rumah sakit umum daerah yang terendam banjir. Akses menuju rumah sakit yang tertutup puluhan kendaraan membuat proses pembukaan jalan membutuhkan tambahan personel. Freddy menyebut TNI menambah 100 personel untuk mempercepat recovery fasilitas rumah sakit. Meski banyak peralatan medis tidak lagi berfungsi karena terendam banjir, namun ruangan yang telah dibersihkan dapat digunakan untuk rawat inap warga sementara. Lebih lanjut, Freddy menyampaikan upaya perbaikan layanan publik akan terus dilakukan prajurit sebagai bagian dari komitmen TNI dalam memulihkan fasilitas kesehatan masyarakat. Pada hari Kamis itu personil dari Kodim Aceh Tamiang sudah meluncur ke sana melaksanakan pembersihan karena mengingat memang akses jalan rumah sakit umum daerah itu tertutup oleh mobil-mobil akibat banjir, maka dibutuhkan tenaga yang lebih besar. Maka di hari Jumat kemarin penambahan menjadi 100 orang melakukan proses recovery operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Ya, walaupun memang dari sisi peralatan akibat banjir tidak dapat berfungsi kembali, namun setidaknya layak untuk rawat inap sementara. Ya, jadi alhamdulillah proses upaya-upaya untuk melaksanakan perbaikan layanan publik terus dilaksanakan oleh prajurit-prajurit kita di sana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan siapkan sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah yang membuat gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur dan banyak potongan kayu gelondongan di lokasi sekolah. Sedangkan bangunan sekolah yang berada di desa Aek Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi. Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya, pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, tanah longsor, dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kongres Cendekiawan Perempuan Papua II. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pada Kongres Cendekiawan Perempuan Papua II, Ketua Umum Rosalyn Irene mengakui tantangan yang masih dihadapi perempuan Papua, sekaligus mengapresiasi kemajuan signifikan yang terlibat dari perempuan Papua. Pada Kongres Cendekiawan Perempuan Papua II, Ketua Umum Rosalyn Irene sebut masih ada tantangan yang dihadapi perempuan Papua. Meski demikian, ia mengapresiasi kemajuan signifikan yang terlihat, sehingga perhatian pemerintah dalam membuka peluang bagi perempuan Papua semakin meningkat. Pembangunan pendidikan di Papua juga terus menunjukkan perkembangan dan upaya negara dalam memperkuat akses pendidikan, memberikan ruang lebih luas bagi perempuan Papua untuk maju berdaya saing nasional dan global. Dalam kesempatan itu, Rosalyn juga mengingatkan peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia mendorong perempuan Papua untuk tidak berhenti berjuang melahirkan dan mendidik generasi penerus bangsa. Kemajuan Papua bergantung pada usaha masyarakatnya sendiri. Tanah Papua hanya akan berkembang jika perempuan dan seluruh warganya berusaha membangkitkan. Tapi untuk perempuan Papua, sekarang luar biasa, pemerintah begitu konsen sehingga perempuan-perempuan Papua sudah ada yang menjadi dokter seperti saya, ada yang menjadi pilot, ada yang juga menjadi anggota dewan seperti Ibu Lestari, dan ada yang menjadi profesor dan menteri, salah satu wakil menteri tadi hadir. Nah, kalau pendidikan pelan tapi pasti negara sangat konsentrasi untuk membangun pendidikan, sehingga saya melihat bahwa kita semua ini hadir di sini karena seorang ibu, dan peran perempuan itu tidak bisa lepas dari urusan dapur, urusan makan, dan urusan segala hal. Untuk perempuan-perempuan hebat saya, perempuan Papua tidak boleh patah semangat dan harus selalu lebih giat dari hari ini, hari terus, dan seterusnya. Karena kita sendiri yang akan bisa membangun orang kita dan tanah kita. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i yang melakukan penyerahan bantuan tanggap darurat dari Kementerian Agama untuk korban terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara. Donasi bantuan berjumlah 500 juta rupiah yang merupakan dana yang terkumpul dari seluruh pegawai Kemenak di Indonesia. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai 500 juta rupiah kepada warga terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera Utara. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Sumut pada Kamis 4 Desember 2025. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah daerah yang mengalami dampak bencana, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Binjai. Wamenak menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap para korban bencana. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan masyarakat yang terdampak musibah banjir dan longsor. Wamenak mengajak untuk tidak melihat perbedaan dalam membantu masyarakat yang terdampak. Bantuan dari kami agar kau bisa ringan dari musibah yang diberikan Allah kepadamu. Karena dalam catatan Kanwil saya lihat ada juga di situ rumah ibadah, gereja-gereja yang juga akan mendapat bantuan, karena jangan ada perbedaan karena kita sesama anak bangsa dan yang paling penting sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pesawat angkut berat Airbus A400 TNI Angkatan Udara mendarat di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pesawat ini membawa 24 ton bantuan logistik untuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Pesawat Airbus A400 milik TNI AU tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 3 Desember 2025. Pesawat yang lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta membawa 24 ton bantuan logistik untuk masyarakat di lokasi bencana.
Bantuan terdiri dari makanan siap saji, sembako, kebutuhan bayi, pakaian, serta obat-obatan dan perlengkapan medis. Kantong darah dari PMI dan perlengkapan kesehatan Puskes TNI juga turut dikirimkan. Selain itu, perangkat komunikasi satelit Starlink disertakan dikirimkan untuk memulihkan jaringan di daerah yang masih terisolasi. Seluruh bantuan akan didistribusikan bertahap dengan prioritas ke wilayah yang terputus aksesnya akibat jembatan rusak, longsor, dan cuaca ekstrim. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Palang Merah Indonesia yang mengerahkan puluhan truk tangki air untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Tak hanya armada, ratusan relawan juga diterjunkan untuk memperkuat layanan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Palang Merah Indonesia atau PMI mengerahkan 60 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk memperkuat layanan distribusi air bersih di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebanyak 120 personel relawan juga diterjunkan untuk mendukung operasi kemanusiaan ini. Seluruh armada dan relawan disebar ke berbagai titik yang masih mengalami krisis air bersih. PMI menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat bencana. Dengan pengerahan armada truk tangki dan ratusan relawan, PMI berharap layanan air bersih dapat terus terjaga dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bantuan logistik terus mengalir untuk masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Kementerian Perhubungan mengerahkan sejumlah armada untuk mempercepat distribusi bantuan. Tak hanya melalui jalur laut, pengiriman bantuan juga dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang sulit dicapai akibat bencana. Bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus disalurkan. Sebanyak 4 kapal keselamatan dan patroli laut atau KPLP diterjunkan untuk mengangkut puluhan ton bantuan hasil donasi dari pegawai Kemenhub dan para stakeholder. Bantuan yang dikirim meliputi pakaian layak pakai, obat-obatan, serta bahan pokok. Seluruhnya diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana. Tidak hanya melalui kapal laut, Kemenhub juga mengoptimalkan pengiriman melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi. Dengan berbagai upaya pengiriman, baik melalui laut maupun udara, Kemenhub berharap bantuan ini dapat segera terdistribusi secara merata dan membantu masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan di Sentra Bahagia Medan. Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada Selasa 2 Desember 2025. Kedatangan Wamensos disambut Kepala Sekolah serta para guru SRMP 2 Medan. Dalam kesempatan itu, Wamensos meninjau ruang kelas, asrama, hingga ruang makan. Dalam kunjungan ini, Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wamensos pun menekankan pentingnya disiplin kepatuhan serta kerukunan para guru agar suasana belajar tetap kondusif. Kunjungan ditutup dengan para siswa yang menyanyikan lagu Terima Kasih Bapak sebagai ungkapan syukur dan juga semangat untuk belajar lebih baik lagi setiap hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Gedung Graha Mandiri Kemenko Pangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga, mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor pres. Antara lain percepatan 3T Pak, 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng, bukan menentukan tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan kado istimewa yakni hadiah umroh hingga bantuan bedah rumah kepada beberapa guru di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Guru Nasional sekaligus Hari Aksara Internasional 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam menghargai peran guru serta memperkuat literasi digital sebagai fondasi peradaban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung memberikan apresiasi tinggi kepada ribuan guru dan tenaga pendidik yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyerahkan penghargaan kepada 13 penerima anugerah guru dan tenaga pendidikan, transformatif, dedikatif, dan juga pelopor komunitas belajar pada Ajang Nasional tahun 2025. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa, Khofifah memberikan hadiah istimewa berupa grand prize umroh kepada 4 guru terpilih. Selain itu, apresiasi diberikan dalam bentuk lain yang langsung menyentuh kesejahteraan, yaitu pembinaan senilai 5 juta kepada 6 guru inspiratif dari berbagai jenjang pendidikan. Bantuan bedah rumah senilai 20 hingga 25 juta kepada 20 guru dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia pagi hari ini. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.